أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku rahimakumullah, tidak seperti siang, malam adalah waktu yang menyimpan banyak sekali keutamaan dan keistimewaan, di mana pada waktu malam ini Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia untuk memberikan rahmat, ampunan, dan karunia-Nya kepada siapa saja yang beribadah, bermunajat, dan berdoa kepadanya. Seperti yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha Azza wa Jalla yanzilu ila sama'i dunya fi kulli laylatin fayaqul hal min da'in fa'astajibu lah, hal min mustaghfirin fa'aghfiru lah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia pada setiap malam. Lalu Dia berfirman, adakah orang yang berdoa kepadaku, maka aku kabulkan untuknya? Adakah orang yang meminta ampun kepadaku, maka aku memberi ampun kepadanya? Nah, dari keseluruhan waktu malam itu, kapan turunnya rahmat, ampunan, dan karunia Allah itu datang secara khusus, yang mana apabila kita beribadah di waktu itu, maka ibadah kita menjadi yang paling utama. Dan apabila kita berdoa di waktu itu, maka doa kita menjadi yang paling mustajab. Untuk mengetahuinya, mari simak penjelasannya sebagaimana berikut. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kapan rahmat, ampunan, dan karunia Allah itu turun di waktu malam? Secara umum, ini terjadi di keseluruhan waktu malam, dari awal malam hingga akhirnya. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun di sepertiga malam yang pertama, yakni dari awal waktu Isya sampai dengan pukul 22 atau pukul 10 malam. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika berlalu sepertiga malam yang pertama, Allah turun ke langit dunia, dan Dia senantiasa demikian hingga fajar terbit. Maka berserulah seorang penyeru, adakah orang yang meminta, maka ia akan diberi. Adakah orang yang berdoa, maka ia akan dikabulkan. Adakah orang yang sakit yang meminta kesembuhan, maka ia akan disembuhkan. Adakah orang yang berdosa yang meminta ampun, maka ia akan diampuni. Hadis riwayat Imam Ahmad. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia pada setiap malam ketika berlalu sepertiga malam yang pertama. Lalu Dia berfirman, Aku adalah Raja, Aku adalah Raja. Siapa yang berdoa kepadaku, tentu Aku akan mengkabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, tentu Aku akan memberinya. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu Aku akan mengampuninya. Maka Dia senantiasa demikian
hingga fajar bersinar. Hadis riwayat Muslim. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun di waktu pertengahan malam, yakni dari pukul 22 atau 10 malam hingga pukul 1 malam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika berlalu tengah malam atau 2/3-nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia, lalu Dia berfirman, adakah orang yang meminta? Tentu ia akan diberi. Adakah orang yang berdoa? Tentu ia akan dikabulkan. Adakah orang yang memohon ampun? Tentu ia akan diampuni. Demikian itu hingga terbit subuh. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun di waktu sepertiga malam yang terakhir, yakni mulai pukul 1 malam hingga menjelang subuh. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Tuhan kita turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Lalu Dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengkabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan lainnya. Diriwayatkan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menangguhkan hingga ketika tiba sepertiga malam yang terakhir, Dia turun ke langit dunia lalu berseru, adakah orang yang memohon ampun? Adakah orang yang bertaubat? Adakah orang yang berdoa? Demikian itu hingga fajar terbit. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari keseluruhan waktu turunnya Allah itu, waktu sepertiga malam yang terakhir menjadi waktu yang paling istimewa dan yang paling khusus. Mengapa? Berikut penjelasan yang diberikan para ulama. Imam Ibnu Hajar berkata, bisa jadi turunnya berulang-ulang ketika sepertiga yang pertama, pertengahan, dan sepertiga yang terakhir. Waktu sepertiga yang terakhir dikhususkan karena tambahan keutamaan untuk beristighfar di waktu sahar, dan karena sepakatnya As-Sahihain atas riwayatnya. Muhammad Anwar Shah Al-Hindi dalam Al-Uruf Asy-Syadhi Syarah Sunan Tirmidzi menyebutkan, dari riwayat hadis yang menyebutkan tentang sepertiga malam yang pertama, pertengahan malam, dan sepertiga malam yang terakhir, para ahli hadis memilih yang ketiga. Al-Khazin dalam kitab tafsirnya menerangkan, mengkhususkan an-nuzul pada sepertiga malam yang terakhir adalah karena waktu tersebut adalah waktu tahajud dan berdoa, serta waktu lupanya kebanyakan manusia atas datangnya pemberian rahmat Allah. Di waktu tersebut, niat menjadi ikhlas dan kecintaan kepada Allah menjadi sempurna, dan hal itu merupakan praduga diterimanya ijabah. Ibnu Battal dalam kitab syarahnya menjelaskan, ini, yakni waktu sepertiga malam yang terakhir, adalah waktu yang mulia dan disukai, di mana Allah mengkhususkan nuzul pada saat tersebut. Dia memberi anugerah kepada hamba-hambanya dengan mengijabah orang yang berdoa pada waktu tersebut dan memberi kepada orang yang meminta kepadanya. Hal itu dikarenakan waktu sepertiga malam yang terakhir merupakan waktu menyendiri, waktu lupa, dan waktu lelap serta enaknya tidur. Al-Munawi dalam Faidul Qadir menjelaskan, akhir malam ini dikhususkan karena ia adalah saat di mana pemberian rahmat itu datang.
waktu ibadahnya orang-orang yang ikhlas, dan karena ia adalah waktu lupanya manusia, lelapnya tidur, dan enak-enaknya tidur. Dari sinilah, maka para sahabat Nabi lebih memilih sholat di akhir malam daripada di awalnya. Sebab sholat di waktu ini menjadi sholat yang paling utama. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat yang paling disukai Allah adalah sholatnya Nabi Dawud. Beliau tidur di separuh malam, berdiri sholat di sepertiganya, dan tidur di seperenamnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan lainnya. Dan doa di waktu ini menjadi doa yang paling mustajab. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, malam mana yang paling didengar doanya?" Beliau lalu menjawab, "Jauful lailil akhir," tengah malam yang terakhir. Hadis riwayat Abdur Razzaq dan Ibnu Jarir. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, tengah malam yang terakhir adalah yang paling didengar atau paling mustajab doanya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Lebih jelas lagi, pengkhususan waktu turunnya Allah di sepertiga malam yang terakhir ini diterangkan dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu paling dekatnya Tuhan dari hambanya adalah pada tengah malam yang terakhir. Jika kamu mampu menjadi orang yang mengingat Allah pada saat itu, maka lakukanlah. Hadis riwayat Nasai, Tirmidzi, dan Al-Hakim. Juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pada tengah malam yang terakhir, Tuhan kita Azza wa Jalla mendekat ke langit dunia, dan sholat ketika itu dihadiri dan disaksikan hingga matahari terbit. Hadis riwayat Tabrani. Akhirnya, waktu sepertiga malam yang terakhir inilah yang menjadi waktu terbaik dari waktu-waktu malam. Sebagaimana ditegaskan dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saat yang paling utama adalah tengah malam yang terakhir. Hadis riwayat Tabrani dan Ahmad. Pertanyaannya, jam berapa waktu ini terjadi? Dalam hitungan jam, kurang lebih 1,5 jam atau 90 menit sebelum datangnya subuh atau terbitnya fajar shodiq. Sebagai misal, jika waktu subuh tiba pada pukul 4.30 malam, maka waktu ini dimulai dari pukul 3 malam hingga datangnya subuh.